Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang menuntut kita untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, bersyukur dengan lisan, dengan hati dan perbuatan anggota badan kita yang kita gunakan dalam rangka berubudiyah kepada Allah sebagai wujud syukur dalam kehidupan yang nyata. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terkhusus di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, mari kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wa atammu assalam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati, yang merupakan bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua hal itu merupakan bagian dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan di antara tingkatan-tingkatan ubudiyah yang merupakan bekal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan bekal dalam perjalanan hijrah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain sebagai bekal dalam perjalanan yang penuh dengan rintangan dan hambatan yang tentunya akan berakhir dalam satu tempat di akhirat kelak, yaitu masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih berkaitan dengan pembahasan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'bud, bahwa Iyyaka na'bud, ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu. Dan makna ibadah mencakup seluruh ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk lisan, ucapan, atau perbuatan hati, a'malul qulub, dan juga perbuatan anggota badan kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah, kita sesungguhnya sedang berada dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Liku-liku kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini dengan berbagai rintangan, ujian dan cobaan, sesungguhnya sebagai perjalanan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kematian. Perjalanan dunia ini sebagai miniatur dari perjalanan akhirat. Bila perjalanan dunia, kita berpindah satu tempat, daerah ke daerah yang lain, pada suatu tujuan, kita mempersiapkan bekal yang secukupnya, agar kita bisa sampai pada tujuan, tempat yang ingin kita tuju. Demikianlah sesungguhnya gambaran secara global, secara umum, perjalanan menuju akhirat. Perjalanan kita di dunia ini
Perjalanan akhirat adalah seperti seseorang yang sedang berjalan, kemudian merasa letih dan capek, dia beristirahat, mampir sejenak, berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Itulah sesungguhnya bayangan atau sesungguhnya potret, ya, miniatur perjalanan akhirat. Naam, semua kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti akan datang, cepat atau lambat. Sementara perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat sedikit sekali. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bagaimana perjalanan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan di akhirat adalah perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju negeri akhirat, perjalanan jiwa yang selalu berjalan, melangkah dari satu kondisi ke kondisi yang lain sampai meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan di dunia, perjalanan fisik kita, jasad kita, untuk sampai pada suatu tujuan. Adapun perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hati, perjalanan jiwa, pikiran. Lalu bagaimana konsep perjalanan tersebut? Apa yang menjadi bekal kita agar kita selamat sampai tujuan? Dan tujuan kita semuanya adalah meraih ridha Allah, sehingga masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan secara global, secara umum, bekal yang harus kita persiapkan dalam perjalanan akhirat. Dan ini merupakan di antara tingkatan-tingkatan ubudiyah, tahapan-tahapan yang kita lewati dalam rangka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu hendaklah senantiasa menyertai diri kita. Bukan berarti, kata beliau, setelah melewati satu tahapan ke tahapan yang kedua, maka dia sama sekali tidak kembali lagi kepada titik yang pertama. Bukan demikian. Akan tetapi dalam perjalanan akhirat, dari mana kita memulai, dan apa yang selalu menyertai diri kita, kehidupan kita, agar hati dan jiwa senantiasa berada dalam siratal mustaqim menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahawa ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, dalam istilah beliau, al-yaqظah. Itu sadar, kesadaran, dan kita bangun dari kelalaian kita. Ya. Karena sesungguhnya orang-orang yang lalai dalam mempersiapkan bekal menuju akhirat adalah orang-orang yang sedang tertidur. Ya. Tidak sadar. Karena orang yang tidur tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dia tidak sadar bagaimana kondisi dirinya. Maka yang pertama, dia harus bangun sehingga sadar, al-yaqظah. Yang kedua, al-basirah. Basirah itu keilmuan, pengetahuan. Dan yang keempat, al-iradah, keinginan.
Dan yang keempat adalah al-azm, al-azimah, keinginan, kemudian bila ditingkatkan lagi keinginannya menjadi al-azm, ya, keinginan yang bulat, tekad yang kuat. Kemudian semua hal itu adalah senantiasa disertai at-taubah ila Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kemudian manusia di dalam menjalani kehidupan dunia ini, dalam berjalan menuju negeri akhirat, dalam merealisasikan atau mendapatkan atau mempersiapkan bekal, keempat bekal tadi atau kelima perbekalan tersebut, tentunya berbeda-beda, tidak sama kedudukan mereka. Ada mereka yang senantiasa menjadi orang abrarul muqarrabun, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan sehingga mendapatkan kedudukan yang dekat dari Allah atau dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban dan hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan hal-hal yang haram dan hal yang makruh. Ada mereka yang hanya mencukupkan diri dengan perkara yang wajib dan meninggalkan yang haram. Hum muqtasidun. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tingkatan yang pertama yang merupakan bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kembali disampaikan bahawa perjalanan kita di dunia untuk sampai pada tujuan yang ingin kita tuju, itulah perpindahan fisik kita ke tempat tersebut. Dan kita telah memaklumi semua perbekalan yang harus dipersiapkan. Tempat-tempat yang kita ketahui untuk beristirahat, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Maka seorang yang ingin berjalan di dunia ini dan tidak mempersiapkan bekal, maka ini seseorang yang bermasalah dalam akal pikirannya. Orang yang tidak waras. Perjalanan yang jauh, yang membutuhkan berhari-hari, kemudian tidak mempersiapkan bekal, maka sesungguhnya adalah orang yang tidak waras. Pasti dia akan celaka. Begitu juga dalam perjalanan akhirat, yang dia mengetahui bahawa semua akan berakhir dan masih ada kehidupan setelah dunia, yaitu alam barzakh, itu awal perjalanan akhirat. Kemudian kita tidak tahu berapa lamanya di alam barzakh sampai terjadi kiamat. Kemudian setelah kiamat maka berpindah kepada alam akhirah yang tiada batasnya, yang akan berakhir pada dua tempat. Yang pertama adalah surga, al-jannah. Itulah yang menjadi tujuan kita. Dan yang kedua, wal-iyazu billah, neraka. Itulah yang senantiasa kita berlindung kepada Allah dari azab dan pedihnya
api neraka. Panasnya api neraka. Lalu apa yang menjadi bekal kita? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus menjadi pengetahuan kita untuk mempersiapkan bekal tersebut? Tentu bekalnya adalah ilmu, pengetahuan, keimanan, amal saleh, akhlak mulia. Tapi bagaimana kita bisa memiliki kesadaran agar kita selamat dari kelalaian, sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan setelah datang kematian nantinya. Maka tahapan yang pertama, dan ini yang harus kita ketahui, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, yang pertama, seseorang atau seorang hamba hendaklah senantiasa memiliki kesadaran. Beliau mengumpamakan seperti orang yang bangun dari tidurnya. Dia harus sadar, dia harus bangun. Jika dia tidur selama-lamanya dan tidak bangun, maka dia tidak akan pernah berbuat sesuatu. Dia tidak akan pernah melakukan aksi untuk melangkah, untuk memulai perjalanan, karena dia tidur. Dia tidak sadar. Maka pertama yang harus dia miliki dia itu adalah bangun dari tidurnya. Dia harus sadar dan bangun dari kelalaiannya. Dia harus bangun dari kelalaiannya. Bila dia tidak sadar dan bangun dari kelalaiannya, maka dia akan senantiasa tenggelam dalam lautan kelalaian dan dia akan celaka dan binasa. Yang pertama kata beliau, al-yaqzah. Kita harus sadar bahwa kita akan mati. Kita harus sadar bahwa perjalanan sungguh sangat panjang, tiada batasnya. Kita harus sadar dari kelalaian kita bahwa di sana ada alam barzakh, awal perjalanan akhirat. Kita harus sadar setelah alam barzakh ada alam akhirah. Kita harus sadar kita akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar ada balasan kebaikan dan juga sanksi terhadap kejahatan. Kita harus sadar bahwa dunia yang kita miliki akan ditinggalkan. Dunia yang kita miliki, harta, jabatan, kedudukan, reputasi, popularitas, semua akan ditinggalkan. Tidak akan ada yang dibawa ke alam kubur kecuali hanya satu, amalan. Dan kita harus sadar, yaqzah. Kata Imam Ibnu Qayyim, yaqzah. Ini tahapan pertama. Tatkala seorang telah memiliki kesadaran, dia telah bangun dari kelalaian dan tidurnya, maka dia akan mulai melangkah, akan mulai beraktivitas, akan mulai melakukan aksi. Beliau mengistilahkan bahwa di dalam yaqzah, yaitu sadarnya seseorang dari kelalaian atau bangunnya seseorang dari tidurnya,
Yang ini kata beliau, ya, bangkitnya hati dari, ya, belenggu kelalaian, dari kondisi al-ghaflah. Nah, dan ini kata beliau suatu hal yang sangat bermanfaat sekali bagi seorang hamba. Dan ini perkara yang sangat penting, dan di waktu yang sama perkara yang sangat berbahaya. Artinya, bila ini tidak diperhatikan, maka celakalah seseorang. Dan bila ini diperhatikan, maka ini awal kebaikan seseorang. Ini sesuatu yang kata beliau, asyadda i'anataha 'ala suluk, yang sangat membantu dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah merasakan hal itu dalam dirinya, dia sadar, maka kata Imam Ibnu Qayyim, wallahi faqad ahassa bil falah, dia telah merasakan kebahagiaan. Dia telah bangun dari kelalaiannya. Sehingga dengan demikian dia akan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila dia telah sadar, dan bila kita semua sadar dan bangun dari tidur yang berkepanjangan, kita lebih banyak tidur, lebih banyak lalainya, ya. Maka bila hal itu telah dilakukan oleh seorang hamba, ya, maka tentunya dia akan sadar dan akan menyaksikan, ya, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, nikmat lahir dan batin. Nah, keagungan nikmat Allah, kemuliaan nikmat Allah, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia telah sadar dari kelalaiannya. Tentunya yang demikian itu, kata beliau, akan menjadikan dia semakin sadar akan kekurangan dirinya, ya, dan kelalaian dirinya dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena mulai dia diciptakan, lahir ke permukaan bumi, kemudian dia tumbuh, jadi besar, balik, Allah curahkan berbagai nikmat lahir batin. Untuk apa Allah curahkan nikmat tersebut? Untuk apa Allah karuniakan nikmat tersebut? Agar dia menjadi abdun, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata senantiasa selimut kelalaian, dan, ya, kelalaian tersebut yang menyelimuti dirinya. Jika dia tidak sadar, dia tidak akan mengenal nikmat-nikmat Allah. Jika dia tidak mengenal nikmat Allah, dia tidak akan pernah mengakui kekurangan dia. Jika hal itu tidak ada pada dirinya, kapan dia akan mencintai sang pemberi nikmat? Oleh kerana itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bila kita ini semuanya sadar tentang kelalaian kita dan bangun dari tidur yang berkepanjangan, ya, dan kita sadar bahwa kita berjalan menuju Allah, kita semua akan mati.
ada negeri akhirat, maka tentunya kita semakin meyakini, memahami bahawa begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita, nikmat lahir batin, yang demikian itu pastilah akan memberikan kesadaran kepada diri kita tentang kelalaian kita sendiri, kekurangan kita, yang memberikan satu kesimpulan bahawa kita adalah hamba yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, hamba yang belum menunaikan syukur yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya nikmat Allah tidak terhitung banyaknya, tidak ternilai harganya, tapi ternyata kita membalasnya dengan kemalasan kita, dengan kelalaian kita. Bahkan mungkin kita kufur terhadap nikmat tersebut. Buktinya apa? Kita lebih banyak terlena, kita lebih banyak dalam kelalaian. Masih banyak di antara kita yang belum sadar bahawa dia diciptakan untuk beribadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk melampiaskan syahwat dan nafsunya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian bila seorang hamba telah sadar, telah bangun dari kelalaian dan tidur yang berkepanjangan, maka dia akan mengetahui kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya, bahawa sungguhnya dia belum bersyukur kepada Allah. Maka itulah yang menjadi motivasi bagi dia untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, فَأَوْجَبَ لَهُ شُهُودُ تِلْكَ الْمِنَّةِ وَالتَّقْصِيرِ نَوْعَيْنِ جَلِيلَيْنِ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ. Tatkala kita sadar tentang kekurangan diri kita, tentang banyaknya kemalasan kita, tentang banyaknya kelalaian kita, sehingga kita mengakui kekurangan diri kita, kekurangan dosa kita, kebanyakan dosa kita, banyaknya dosa kita, kurangnya amal ibadah kita, kurangnya syukur kita. Apa yang akan lahir dari kondisi yang seperti itu? Kata Imam Ibnu Qayyim, akan melahirkan dua ibadah yang sangat agung. Apa itu? Mahabbatul mun'im wal lahaji bidzikri wa tadhalluluh wa khudu'uhu lah. Maka akan lahir dalam diri kita kecintaan kepada Allah Sang Pemberi nikmat. Kita dalam kelalaian, bahkan senantiasa berbuat dosa dan maksiat, tetap Allah curahkan nikmat kepada kita. Diberi kesehatan, diberi harta, kedudukan, tempat tinggal, kemewahan yang lainnya diberikan oleh Allah. Sementara hamba senantiasa berbuat dosa, lalai. Maka bila dia sadar, ya Allah, hamba-Mu dalam kelalaian, si ghaflah, sementara nikmat Engkau ya Allah tidak terhitung banyaknya, yang hamba pakai, yang hamba cicipi, yang hamba nikmati, yang hamba gunakan. Tapi ternyata hamba yang tidak pandai bersyukur, tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sadar dia, maka apa yang akan tertanam dirinya? Dia cinta kepada Allah Sang Pemberi nikmat, hibbullah azza wa jalla. Maka akan senantiasa memperbanyak
zikir kepada Allah, tunduk dan pasrah, tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini ubudiyah yang pertama, mahabbah, dan itu berkaitan dengan hati. Ya. Kemudian wa izra'ahu ala nafsi. Dan muncul ubudiyah yang kedua, yaitu kesadaran dia tentang kehinaan dirinya. Buat diri yang sungguh tidak tahu diri. Ya. Diri yang tidak sadar dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, maka dia selalu mengkritisi dirinya. Ya. Dan meyakini tentang kehinaan. Kehinaan dirinya. Siapa dia? Maka dengan demikian hilanglah sifat kesombongan, keangkuhan. Maka orang-orang yang sombong, yang angkuh, dengan kedudukan, harta, jabatan dan yang lain, orang yang tidak sadar diri. Karena sesungguhnya hal itu semua karunia Allah, nikmat Allah. Maka ikhwatal iman, rahimakumullah, ini penting sekali bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam perjalanan menuju kematian. Kita harus sadar sampai kapankah kelalaian itu menyertai diri kita. Sampai kapankah kerakusan kita untuk mencari dunia dan segala kemewahannya menyertai hidup ini. Sampai kapan? Bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Wahai jiwa, sampai kapan Anda seperti ini? Anda lalai dari ibadah. Anda lalai dari mempersiapkan bekal menuju akhirat. Anda tidak sadar nikmat Allah begitu banyak, ternyata Anda tidak bersyukur. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menunaikan, melaksanakan syukur yang sesungguhnya? Dalam bentuk penghambaan diri kepada Allah, mengakui nikmat, banyak memuji Allah, meningkatkan ubudiyah sebagai bentuk syukur yang nyata, kemudian meningkatkan kesyukuran terhadap syukur yang pertama. Karena sesungguhnya nikmat bersyukur adalah nikmat dari Allah yang membutuhkan nikmat yang selanjutnya untuk mensyukurinya, dan syukur yang ketiga membutuhkan nikmat yang keempat untuk mensyukurinya, begitu seterusnya. Tidak akan pernah berakhir selama hayat di kandung badan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dengan demikian kita sadar bahawa kita sungguh sangat lemah, tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian di waktu yang sama kita sadar juga bahawa Allah Azza wa Jalla dengan segala keterbatasan kita, kekurangan kita, kesalahan kita, kelalaian kita, masih senantiasa mencurahkan nikmat-Nya. Masih memberikan kesempatan untuk hidup bagi kita semua. Ya. Subhanallah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim adalah tahapan pertama dalam perjalanan kita menuju akhir. Kita harus sadar, yaqzah. Bangunlah dari tidur yang berkepanjangan. Bangunlah dari kelalaian yang senantiasa menyertai hidup kita. Bangkit dan sadar. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Sehingga tatkala dia sadar
dia akan melihat sejenak ke belakang kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang pernah dia lakukan. Dari situ dia akan semakin sadar, ya Allah, jika engkau tidak merahmati hamba, sungguh hamba akan binasa dan celaka. Dosa hamba yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat yang kau curahkan yang tiada batasnya, ternyata hamba membalasnya dengan kemaksiatan dan dosa. Jika engkau, ya Allah, tidak memaafkan hamba, hamba akan binasa dan celaka. Engkau, ya Allah, memberikan kehidupan bagi hamba, ternyata hamba gunakan untuk bermaksiat. Hamba sia-siakan kesempatan hidup. Dan lebih banyak hamba berbuat dosa dan berbuat ketaatan. Dia akan sadar. Maka dengan demikian dia akan berusaha, akan bangkit, bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal, menutupi kekurangan, membenarkan, memperbaiki kesalahan. Maka dia bersungguh-sungguh. Maka dia akan maju, bangkit untuk mempersiapkan bekal dengan ilmu dan amal. Dia belajar. Dia beramal. Listidrakil farith bil ilmi wal amal. Dia bisa melengkapi, menyempurnakan sesuatu yang telah kurang dalam kehidupan dirinya dengan ilmu dan amal. Sehingga demikian dia akan terlepas dari belenggu kejahatannya dengan memperbanyak istighfar dan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal, dia beristighfar. Maka dia akan selalu berusaha untuk menyelamatkan dirinya, membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya dari noda-noda dosa dan belenggu kelalaian tersebut. Maka apa yang dia lakukan di dunia ini? Ya, dia lakukan dengan 4, atau dia akan melewati 4 hal untuk membersihkan jiwanya dari noda-noda dosa, kemaksiatan, dosa yang dia lakukan. Jika tidak demikian, dia akan celaka. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha at-tamhis yakunu fi dar ad-dunya bi 4 asya'. Ya, untuk mensucikan jiwa yang telah dinodai, yang telah berlumuran dengan dosa, yang telah ternodai dengan maksiat, ya, yang disebabkan oleh kelalaian berkepanjangan, tidak sadar, bahkan sebagian telah sampai umurnya lebih dari 60 tahun, dia tidak sadar. Ya, masih juga berlari, mencari dunia, mengejar dunia. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, dengan kesadaran tadi, dia akan mengakui kekurangan dirinya, akan mengetahui kelalaiannya, dan mengetahui dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dia ingat terhadap dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, maka dia memohon keampunan kepada Allah untuk mensucikan dirinya. Maka dia akan melakukan, ya, suatu proses untuk pensucian hati dan jiwanya di dunia ini dengan 4 cara. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, bit-taubah. Rasul mengatakan, at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang siapa yang bertaubat, maka seperti tidak berdosa. Man taba taballahu alaih. Orang siapa yang bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Ini yang pertama. Dan taubat merupakan
bekal perjalanan hidup kita selama-lamanya sampai kita mengakhiri dunia ini. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Qala Allah subhanahu, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan masuk kalian ke dalam surga. Dan dalam banyak ayat. Ini yang pertama. Taubat. Mari kita bertaubat kepada Allah sebelum datang ajal. Dunia qasirah. Dunia sangat singkat. Ya, dunia sangat singkat dan penuh dengan hal yang melalaikan. Maka jangan sampai kita mati-matian mencari dunia dan lupa mempersiapkan bekal untuk kematian. Kita mati-matian mencari dunia, pangkat, jabatan, semua kita halalkan. Semua kita labrak semua. Menghalalkan segala cara, dapatkan harta, kedudukan, jabatan, popularitas, untuk melampiaskan atau memuaskan nafsu syahwat kita. Kemudian kita lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, untuk mensucikan hati dan jiwa yang telah ternodai disebabkan kelalaian kita. Maka yang pertama bitaubah, taubatan nasuha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim bil istighfar. Istighfar. Ini di dunia berbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Allahumma ighfir dhanbi kullah diqqah wa jillah wa awwalah wa akhirah wa sirrah wa alaniyatah. Berbanyak istighfar. Sayyidul istighfar di pagi dan petang hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Perbanyak istighfar. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sampai kata Ibnu Umar, kami menghitung dalam satu hari itu Nabi SAW mengucapkan istighfar Allahumma ighfirli wa tub alayya sebanyak 100 kali. Dalam satu majlis tidak kurang dari 70 kali. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Aktsirul istighfar. Perbanyaklah istighfar. Dosa kita begitu banyak. Maka hendaklah kita memperbanyak istighfar. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung seorang hamba yang di akhirat kelak mendapatkan istighfar yang banyak dalam catatan amalannya. Ini yang kedua, beristighfar. Qala subhanahu, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ya, wahai hambaku yang telah melampaui batas dengan menzalimi diri mereka berbuat dosa, maka
Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah. Kecuali bila seorang mati dalam keadaan kufur dan berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya dan mengampuni selain dosa syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan di dunia untuk membersihkan diri kita, untuk mensucikan hati kita, membersihkan diri dari maksiat, dari noda-noda dosa, kemaksiatan. Yang ketiga, wal hasanatil mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapuskan kejahatan dan dosa tersebut. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan kebaikan yang paling utama kalimatut tauhid. Nah, amin hasanati la ilaha min afdalil hasanat. Apakah la ilaha merupakan hasanah, kebaikan? Kata Nabi, min afdalul hasanat, kebaikan yang paling utama tauhid. Amal salih, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah, takwa kepada Allah, hubungan kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ikuti kejahatan dan kebaikan. Setelah buat kejahatan, terjerumus ke dalam kejahatan, maka bersegera melakukan amal saleh, memperbanyak istighfar dan beramal saleh. Maka itu akan dihapuskan oleh Allah. Tapi tentunya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, ada yang bertaubat kepada Allah. La subhana in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang melakukannya, nah, maka kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga, mudkhalan karima. Nah, maka perbanyak beramal saleh. Kemudian yang keempat, untuk mensucikan jiwa di dunia ini adalah musibah yang Allah turunkan kepada hamba yang akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Al-masaib al-mukaffirah. Maka di antara rahmat Allah Azza wa Jal terhadap hamba yang banyak berbuat dosa, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cobaan, ujian, memberikan ujian kepadanya. Dan ujian tersebut, musibah tersebut, itu menjadi penyebab penghapus kesalahan-kesalahannya, menghapus dosa-dosanya, bahkan sampai duri yang menusuk kulit kita atau daging kita, maka itu semua akan menjadi penghapus kesalahan. Kesedihan, rasa letih, capek, kegundaan, gundah gulana, ham, nasab, dan hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, rasa sakit. Semua hal itu akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan di dunia. Jadi dengan empat ini yang terjadi di dunia. Nah, bila seorang hamba di dunia ini diberi taufik oleh Allah untuk menyelamatkan dirinya, membersihkan jiwanya dari dosa dan maksiatnya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga.
Orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, jiwa yang mulia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun di penghujung hayat mereka, di waktu sakarat, sebelum mereka mengakhiri dunia ini sembari menghibur mereka, mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan khawatir, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan bagi kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah para wali kalian, penolong, ya, di dunia dan akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam surga bagi kalian apa yang kalian inginkan, dan juga apa yang telah disiapkan dan dijanjikan bagi kalian. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah ya 4 ya perkara atau 4 cara kita membersihkan, atau dengan yang 4 perkara tersebut Allah akan membersihkan dosa-dosa hamba disebabkan kelalaiannya, ya, disebabkan dia lupa terhadap nikmat Allah, kelalaiannya, tidak mau kurang bersyukur, atau mungkin terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka di dunia dibersihkan. Bagaimana membersihkan diri dan jiwa dari dosa yang di dunia? Dengan bertaubat, dengan beristighfar, banyak melakukan amal saleh, dan dengan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian dan cobaan, musibah yang menimpa. Semua hal itu akan menjadi kafarah bagi pelaku dosa di dunia ini. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, jika yang demikian itu tidak cukup untuk membersihkan kesalahannya, maka di alam barzakh dia akan ya menghadapi 3 perkara sebagai proses untuk pembersihan jiwanya. Di alam barzakh, tatkala telah meninggal, kemudian ternyata dia tidak bertaubat, beristighfar, masih dalam keadaan berdosa, maka akan dibersihkan dari dosa. Dan itu akan terjadi alam barzakh dengan 3 cara. Dengan 3 hal, kata Imam Ibnu Qayyim, muhisa fil barzakh bi 3 asya', akan disucikan, dibersihkan dari dosanya dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, tentunya dengan solat ahli iman alaihi, solatnya orang-orang yang beriman. Maka dalam solat jenazah doa pada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, dan doa-doa yang lain diucapkan di waktu ya kita solat jenazah. Kemudian istighfar lahum, ya, memohon keampunan bagi mereka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang beriman yang mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia atau yang telah mendahului mereka dalam iman. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni diri kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari dalam iman. Maka di waktu kita ziarah kubur, apa yang kita ucapkan? Mohon keampunan. Ya, Assalamualaikum ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum salafuna nahnu nas'alullah lakum afiyah. Nah, kemaafan. Kemudian ya istighfar lahum, mohon keampunan bagi mereka. Nah, maka disyaratkan bagi kita untuk mengucapkan doa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya minhum wal amwat. Nah, beristighfar, mohon keampunan bagi mereka.
Kemudian yang kedua, tamhisu bibitnatil qabr, disucikan dengan bentuk fitnatul qabr, ujian. Warau'atul fattan, yaitu rasa takut yang menghantui dirinya terhadap fattan. Apa itu? Malakan, munkar wa nakir yang akan menguji, yang akan menanyakan, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Tapi apakah pertanyaan tersebut cukup dijawab dengan hafalan kita di dunia? Tidak. Dengan amalan. Makanya bukan munkar wa nakir, karena seorang tidak pernah melihatnya. Bentuk dan rupanya sangat menakutkan. Kulit hitam dan azraq. Ada yang mengatakan kulitnya hitam, kemudian matanya hitam, campur biru, azraq. Sungguh menakutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Wal asra wal intihar wa tawabi'u dzalik, kemudian disempitkan kuburan dan hal-hal yang bertalian dengan masalah fitnatul qabr, ujian dalam kubur. Ya, fitnatul qabr dan azab yang dirasakan oleh seseorang disebabkan dosa. Waliyazu billah, kita berlindung pada Allah min azabil qabr. Kemudian ya, yang ketiga, ya, mungkin amalan yang dihadiahkan oleh saudara-saudara mereka kaum muslimin di dunia untuk yang meninggal. Amal saleh seperti ya, sedekah, ya, bersedekah atau infak, atau dia menghajikan ya orang tuanya. Nah, itu termasuk hal yang akan menghapuskan, mensucikan dirinya dari noda-noda dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang bila tidak bisa disucikan dengan ketiga perkara tersebut, maka belum berakhir. Ingat, masih ada tiga tahapan. Tiga tahapan, yaitu kapan itu? Di alam akhirat kelak. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya. Di akhirat kelak akan disucikan, dibersihkan. Ya. Di padang mahsyar dengan tiga cara. Ahwalul qiyam wa syiddatil mawqif, dahsyatnya keadaan dan kondisi perihal dan ahwal padang mahsyar. Tidak bisa dibayangkan. Manusia yang dibangkitkan dalam keadaan tidak berbaju. Tidak ada naungan. Matahari yang hanya seukuran 2 mil jarak antara mata dengan kepala manusia. Tidak ada tempat naungan. Manusia tidak lagi memikirkan orang lain. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap dia mempertanggungan ya jiwanya masing-masing. Semua likulli rim'in sya'n mimma yughni. Sudah masing-masing memikirkan dirinya. Tidak bisa dibayangkan. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian begitu juga syafa'atus syufa'a, syafaat orang yang memberikan syafaat. Syafaat para nabi, syafaat para malaikat, syafaat ahlul iman. Dan di yaumil mahsyar, di mauqif syafa'atul uzma lin Nabi SAW. Ya. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang didapatkan oleh ahlul iman. Ya. Kemudian antara afu Allah, nasallallahu alaihi wasallam ya'fu an al-afu. Di waktu hisab, hisabun yasir wa hisabun asir. Hisab yang ringan dan hisab yang berat. Hisabun yasir, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisab yang ringan itu ditanya oleh Allah, diperlihatkan, ya fulan, hamba, ini catatan amalanmu. Benar ini? Ya. Tidak ada yang luput.
Nah, tidak ada yang luput. Diakui semuanya. Maka kata Allah, dahulu dunia aku tutupi kesalahanmu dan sekarang aku maafkan. Sallallahu an ya'fu anna jami'an. Maka selamat dia. Ada hisaban asira yang berat. Begitu diperlihatkan catatan amalan kita, maka tidak ada yang satu pun dimaafkan. Satu persatu. Diberikan sanksi oleh Allah. Nasallallahu as-salam wal-afiyah. Qala Nabi SAW, man nuqishal hisab halak. Yang hisabnya terus diazab oleh Allah satu persatu. Ditanya tentang satu persatu dan tidak dimaafkan, maka dia akan sengsara dan binasa. Nasallallahu as-salam wal-afiyah. Jika dengan ke-10 tersebut, yang pertama 4 di dunia, 3 di alam barzah, 3 di akhirat, ada 10. Ya. Jika juga tidak bersih dari dosa, maka dia harus dimasukkan ke dalam neraka. Jika dia masih masukkan, dibersihkan. Dan jika masih di hatinya ada keimanan, tauhid, maka di penghujung hayatnya dia akan dimasukkan ke dalam surga, tapi setelah diazab terlebih dahulu api neraka, waliyazubillah. Nah, bagaimana kita bisa memahami ke-10 hal itu? Harus ada sadar. Inilah tahapan yang pertama. Langkah yang pertama, tingkatan pertama, ubudiyah. Kita harus sadar dari sekarang. Bangun dari kesadaran. Sampai kapan kelalaian menyertai diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua. Demikian wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.